Selamat malam. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, UI, Taufik Bahaudin, mengungkapkan bahwa dirinya pernah suatu ketika diundang makan malam oleh ARMCAM, semacam organisasi seperti Kamar Dagang Indonesia, Kadin, di AS. Sejumlah perusahaan di AS itu kemudian mengutarakan kekhawatiran kelangsungan bisnis mereka di tanah air. Perusahaan besar AS khawatir bagaimana dengan bisnis mereka sebab Prabowo tidak ada saingan. Ada yang bilang sambil guyon, kalau saja ada yang bisa menyaingi Prabowo akan lebih bagus, kata Taufik di Jakarta hari ini. Dia pun menyarankan agar perusahaan-perusahaan AS itu bertanya langsung kepada Prabowo ihwal konsep dan kebijakan seperti apa yang bakal diterapkan jika kelak ia menjadi Presiden RI. Menurut Taufik, sebelum resmi maju Capres, Prabowo sudah jauh-jauh hari menjelaskan secara konseptual ekonomi kerakyatan di mana pemerintah berpihak terhadap pelaku ekonomi nasional dan membantu mereka yang belum siap bersaing di pasar bebas. Intinya mengarah pada kedaulatan ekonomi dengan acuan pasal 33 dan 34 UUD 1945, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, media New York Times tanggal 26 Maret 2014 menyebut bahwa Amerika Serikat tidak memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Prabowo dianggap mengancam kepentingan Amerika Serikat di Indonesia, di mana Amerika Serikat memiliki banyak perusahaan besar, seperti Freeport, yang merupakan perusahaan tambang emas terbesar di dunia. Indonesia hanya mendapatkan 1% dari Freeport, yang dimiliki oleh perusahaan Yahudi MC Moran, serta komisarisnya mantan Menlu Amerika Henry Kissinger. Nampaknya, pemberitaan soal sikap Amerika Serikat tidak merestui Prabowo sebagai capres membuktikan campur tangan pihak Amerika Serikat sangat kuat terhadap hasil Pilpres 2014. Sikap Prabowo yang keras dan terus menggelorakan nasionalisme itu menjadi alasan Amerika Serikat tidak merestui Prabowo sebagai capres. Ini jelas bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. Mungkin Amerika Serikat takut kepada Prabowo yang karakternya tidak berkompromi itu, dan Prabowo akan berubah seperti Hugo Chavez, yang menggelorakan anti-Amerika Serikat di Amerika Latin, dan kemudian melakukan nasionalisasi terhadap seluruh perusahaan minyak di negara itu. Sebelumnya, harian New York Times memberitakan soal penolakan Amerika Serikat, AS, terhadap Prabowo Subianto apabila menjadi presiden. Amerika Serikat sangat keberatan apabila Prabowo nantinya menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Amerika Serikat nampaknya akan memilih Jokowi, yang dianggap lebih lunak dan dapat diatur, seperti tergambar dari pemberitaan di media Amerika terhadap Jokowi. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, melakukan kunjungan ke Balai Kota DKI, dan bertemu dengan Jokowi, dan menyatakan dukungannya kepada capres PDIP itu. Sungguh sangat naif bila Amerika Serikat menolak Prabowo dan mendukung Jokowi. Ini akan menjadi presiden sejarah. PDIP dan Jokowi yang mengaku membela rakyat dan wong cilik ternyata di belakangnya kepentingan Barat, yang memang ingin menjajah Indonesia. Sekian berita kali ini. Silahkan like dan berlangganan untuk berita terbaru lainnya. Terima kasih.